Karena Anda bukan Bani Israel, kemana perginya? Al-Quranul Karim. Itu adalah jalan terakhir. Jadi umat Islam itu beriman kepada Musa, beriman kepada Yesus. Tapi kalau orang Kristen tidak beriman kepada Yesus, beriman kepada Paulus. Apa buktinya? Mereka meninggalkan hukum Taurat. Mereka mengimani Yesus itu bukan hanya untuk Bani Israel, tapi untuk seluruh manusia. Tanya Yesus, adakah dia pernah mengatakan ketika dia hidup bahwa aku diutus kepada seluruh umat manusia? Nggak ada. Tapi ada Matius 28 nomor 19. Oh, itu setelah dia terangkat ke langit muncul data itu. Siapa yang menambahkan? Nggak tahu. Siapa yang mengajarkan itu? Nggak tahu. Siapa yang menginginkan kemudian Yesus itu dituhankan? Paulus. Berarti Paulus in the gang lah yang mengatakan bahwa Yesus itu untuk seluruh umat manusia. Coba sementara Yesus ketika ditanya, kau diutus untuk siapa sih? Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Bahkan aku berdoa bukan untuk dunia, aku berdoa hanya untuk mereka, yaitu domba yang hilang dari Bani Israel. Nah sekarang apakah Anda Bani Israel? Kan bukan. Lalu solusinya gimana? Kalau Anda cinta Yesus, cinta kepada Nabi Musa, cinta kepada Tuhannya Yesus, mari masuk ke Islam. Mari bersyahadat. Tunjukkan imanmu bahwa engkau adalah percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah utusan Allah kepada Bani Israel yang mengajarkan menyembahnya kepada satu pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang lain. Hanya itu solusi terakhir. Karena Yesus mengatakan, kalau dia datang, yaitu seorang penolong lain, maka dia akan mengajarkan, mengingatkan perkataan-perkataan yang pernah aku ajarkan kepada kalian. Yohanes 14 nomor 26. Itu yang perlu dipahami. Maka sekarang ketika saya melihat di kitab Anda yang dikatakan tinta merah perkataan-perkataan Yesus, aku tidak berkata dari diriku sendiri, apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan. Kami temukan perkataan berulang di dalam Al-Quran tentang itu. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Di situ dia mengatakan, "Ani ubudullah rabbi wa rabbakum." Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tapi ada enggak ajaran Paulus begitu? Bahwa Yesus pernah mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Yesus dan Tuhannya Bani Israel? Enggak ada. Yang Paulus ajarkan adalah sembahlah Yesus karena dia adalah inkarnasi Tuhan. Dialah Tuhan itu sendiri yang datang mengosongkan dirinya. Nah sekarang Anda pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Anda pengikut Paulus. Sementara yang diselamatkan adalah mereka yang mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan. Jadi keselamatan itu kembali kepada yang tadi, mengajarkan Yesus itu Rasulullah, bukan yang lain. Demikian. Bro, ini langsung ya Bang Andi, langsung tanggapi. Bro, langsung aja. Oke, begini loh, poin saya adalah kenapa hukum yang ditetapkan oleh Musa itu kenapa disalahkan begitu loh? Dikatakan bahwa haram itu kan langsung diharamkan, tapi kemudian kan dihalalkan. Dan Bang Suma tadi kan memberikan contoh nih. Di zaman dulu ada misalkan saudara zaman Adam kan, zaman Abraham gitu. Abraham itu kan dia menikah dengan saudaranya kan, saudara satu bapak tapi ibu kan, sesama saudara. Nah tapi kemudian kan ada hukum yang mengatur karena berkembangnya manusia seperti itu kan, diatur itu kan bahwa tidak boleh menikahi sesama duri, sesama persinahan, kalau masih berlaku sampai sekarang. Tapi kan tidak ada pernah ada nabi yang datang kemudian membantah hukum yang sudah berlaku itu. Kan tidak ada kan? Sama seperti dari itu kan, hewan Musa mengharamkan hewan, kemudian datangnya nabi terakhir membatalkan itu kan tidak relevan namanya. Dan Bang semua barengan dengan Alkitab Perjanjian Baru bahwa Yesus melakukan aktivitas di hari Sabat. Yesus mengatakan begini, hukum Taurat itu kan ditetapkan untuk manusia, bukan manusia itu kan bukan hukum Taurat gitu loh. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan begini loh,
tidak boleh mengikuti hukum Taurat. Nah, kalau Yesus bilang tidak boleh mengikuti hukum Taurat, itu namanya membatalkan hukum Taurat. Tapi kalau melakukan sebuah kebaikan di hari Sabat, contohnya nih beribadah itu kan melakukan aktivitas juga, tapi aktivitas yang baik begitu loh. Menolong orang, menyembuhkan orang, itu juga kan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi hari Sabat itu kan adalah hari untuk kemuliaan Tuhan, hari peristirahatan. Orang Yahudi mereka beribadah pada hari itu. Apakah beribadah itu tidak melakukan aktivitas? Melakukan aktivitas, tapi aktivitas itu kan untuk kebaikan. Nah, menyembuhkan orang pada hari Sabat, apakah itu bukan untuk kemuliaan Tuhan? Bukankah itu untuk kebaikan juga? Jadi kan itu bukan membatalkan hukum Taurat, cuma kan orang-orang Yahudi kan nggak ngerti untuk mencari-cari kesalahan, termasuk Bang Zuma sama seperti orang Yahudi yang tadi kan. Jadi poin yang tadi itu nggak dapat gitu, artinya nggak ada jawaban yang bisa masuk di logika saya kalau memang Muhammad itu tidak menyalahkan hukum Musa. Terus kemudian Bang Zuma mengatakan bahwa kalau kita bandingkan dengan Alkitab, bahwa Alkitab itu kan cuma penyelidikan. Sampai sekarang itu orang Islam bisa tunjukin gitu loh, Torah yang dibawa oleh Musa, Torah kitab Jabur yang dibawakan oleh Nabi, kan sebenarnya kan berdasarkan keterangan Muhammad. Katanya tidak ada yang bisa membuktikan siapa yang menulis Alkitab begini-begini, tidak ada buktinya loh. Dalam Mishnah Torah itu dijelaskan hafalan Torah dari zaman Musa, tahun 1500-an sampai zaman zaman Yesus Kristus, itu ditulis dalam Mishnah Torah, itu silsilahnya. Musa menyampaikan kepada Yosua, Yosua menyampaikan kepada ini menyampaikan kepada ini, itu dilafalkan olehmu. Kalau di dalam Islam itu nggak ada gitu loh. Orang Islam kan percaya Torah itu kan ada dalam Quran juga, Injil itu kan ada dalam Quran juga, Jabur juga kan ada dalam Quran. Ada nggak orang Islam yang bisa membuktikan pelafalan Torah itu? Kan nggak ada. Jadi cuma berdasarkan wahyu kan, wahyu yang didapat oleh Muhammad, wahyu yang disampaikan oleh Muhammad. Dan kami mungkin percaya seperti itu begitu loh, karena bagi kami kalau pakai logika, orang juga bisa mengklaim diri sebagai nabi, terus kemudian dia menuliskan kitab dan itu bisa gugur dengan mudah. Tapi kalau yang dipelihara hewan kiaman itu bisa diterima, ini masih bisa. Yang memelihara itu adalah orang ini, dan kitab itu diturunkan oleh orang kepada orang Yahudi. Tapi masa yang lebih tahu orang Arab gitu kan? Kitab diturunkan kepada orang Yahudi, Injil Daud, tapi yang lebih ngerti, yang lebih benar adalah apa yang dibawakan oleh orang Arab. Apakah pakai logika? Apakah mengimani agama Islam pakai logika? Kan tidak. Menurut saya itu melanggar logika sebenarnya. Dan kemudian Bang Zuma ketika membenarkan keislaman itu kan selalu mengutip ayat-ayat tentang apa yang diajarkan oleh Yesus, dia sebagai utusan, bukan Tuhan dan sebagainya. Gimana ya? Cuman mengutip 1-2 kalimat Yesus untuk membenarkan apa yang dia katakan. Padahal Alkitab pengajaran Yesus itu banyak sekali loh. Dari Matius 1 sampai Matius 28 itu banyak sekali ajaran Yesus. Yohanes 1 ayat 1 sampai Yohanes 1 pasal 1 sampai 22, terus Markus pasal 1 sampai pasal 16. Jadi ajaran Yesus itu bukan cuma itu Bang Zuma gitu loh. Jadi kalau kau bilang bahwa mengikuti hidup yang kekal itu cuma percaya Yesus sebagai utusan, terus kemudian mengimani Tuhan yang satu, mana ada seperti itu. Hidup yang kekal itu mengikuti seluruh pengajaran Yesus, bukan cuma percaya sebagai utusan saja, bukan cuma percaya dia diutus kepada Bani Israel atau membawa satu Tuhan, bukan itu. Tapi Yesus mengatakan segala firman harus ditaati oleh setiap orang yang mendengarkan itu. Hukumnya mulai dari utusan, bukan cuma dia datang kepada Bani Israel. Seperti tadi kan dikatakan bahwa kalau ditanya Yesus, kamu diutus untuk siapa? Aku diutus hanya yang hilang dari Bapa. Loh, terus Matius 28, oh kamu kemanakan? Bukan cuma Matius 28. Ada banyak ayat Yesus menyatakan Injil memang harus diberitakan kepada seluruh bangsa. Dan ini untuk menggenapi nubuatan di dalam kitab Yesaya 42 tadi, bahwa Mesias dia menyatakan hukum itu kepada bangsa-bangsa. Jadi dia memang ditentukan datang untuk bangsa Israel, datang dari bangsa Israel. Tapi hukumnya bukan cuma bagi Bani Israel, tapi untuk kepada seluruh bangsa. Karena Mesias itulah yang membawa manusia masuk ke olam haba, masuk kepada Yerusalem yang baru atau dunia yang baru. Kan begitu konsepnya. Jangan cuma mengambil 1-2 ayat untuk membenarkan Islam, seakan-akan pemahaman orang Kristen itu sama seperti orang Islam, cukup mengimani para nabi datang membawa satu Tuhan dari Adam sampai Muhammad. Itu konsep siapa gitu loh? Konsep Yahudi itu tidak seperti itu, konsep Kristen pun tidak seperti itu. Jadi ya saya harap tidak bisa disama-samakan, dan
dan ajaran Yesus dan ajaran Islam itu sangat bertentangan seperti yang tadi saya contohkan kan, yang tadi saya jelaskan apa yang Yesus ajarkan. Jangan berdoa di jalan-jalan, kalau puasa jangan dipamer-pamer, seakan-akan kamu lagi puasa untuk bilang puasa nih, gitu kan. Terus kemudian pamer-pamer ibadah, terus apa yang Yesus ajarkan seperti misalkan mengasihi musuh, orang Islam nggak diajarkan seperti itu, membalas kejahatan dengan kebaikan, semuanya kan tidak diajarkan di dalam Islam. Jadi apa yang harus kita katakan gitu bro, bahwa orang Islam ikuti ajaran Yesus? Kan tidak bro. Artinya justru Islam itu yang menjadi penentang ajaran Yesus, kan begitu. Kenapa yang diajarkan oleh Yesus dibantah oleh Muhammad? Yesus mengajarkan A, Muhammad mengajarkan B. Terus kemudian Muhammad datang mengatakan hukum Yesus berlaku bagi Bani Israel, hukum Musa berlaku bagi Bani Israel. Kayak rasa lucu begitu loh kalau argumen-argumen gitu. Terus kemudian kalau kita tunjukin kebenaran bahwa bahwa Tuhan tidak menurunkan hukum kepada bangsa Arab atau bangsa-bangsa lain, keselamatan dari bangsa Yahudi, kemudian semua membantah lagi. Enggak. Kitab sebelumnya itu udah dipalsukan, udah diubah-ubah oleh tangan manusia. Karena kitab itu hasil penyelidikan manusia loh. Sejak kapan Tuhan itu dia turunkan kitab begitu loh? Nggak ada dalam sejarahnya Tuhan itu turunkan kitab gitu loh. Yang ada kitab itu ditulis oleh para nabi, ditulis oleh orang-orang mulia atas ilham Tuhan. Musa menuliskan, siapa lagi para nabi, Yesaya menuliskan, Daniel menuliskan, dan semua para nabi kan begitu, ditulis oleh tangan manusia atas bimbingan Tuhan, bimbingan Roh Kudus, bukan diturunkan dari sorga kitabnya, kan begitu. Jadi konsep dari mana kok disamakan dengan iman kami? Seakan-akan kalau patokan di dalam iman Islam berarti harus sama seperti apa yang kita percaya. Nggak masuk sama sekali gitu loh Bang Suma. Oke, sebelum ke Banyuma, izin Banyuma, Mas Demian, apakah Kristen sekarang masih menjalankan hukum Taurat? Kristen yang di Israel masih menjalankan hukum Taurat. Sekarang yang ada di RT Indonesia ini. Ya, kami menjalankan hukum Taurat karena hukum Taurat mengatakan begini. Inilah hukum Taurat yang Musa paparkan. Artinya di Indonesia singkat doang ini kira Banyuma. Artinya Kristen di Indonesia menjalankan hukum Taurat ya? Saya jawabnya singkat. Kami mengikuti hukum Taurat karena Musa mengatakan inilah hukum Taurat yang dipaparkan untuk bangsa Israel, bukan untuk Roma, untuk bangsa Indonesia. Kan gitu. Ya udah, artinya Kristen Indonesia masih menjalankan hukum Taurat. Bang Juma silakan. Iya, karena Musa tidak pernah memerintahkan kita untuk menjalankan hukumnya. Itu kan perintah Musa. Bahwa hukum Taurat Musa memerintahkan hukum ya Taurat. Ya udah, singkat doang, giliran Bang Juma. Lanjut Bang Juma. Ya, jadi kalau Kristen masih menjalankan hukum Taurat, berarti yang kita temukan di Indonesia bukan gereja. Yang kita temukan di Indonesia artinya adalah sinagoge, tempat berkumpulnya orang yang menyembah Tuhan dengan cara bersujud, tempat berkumpulnya orang yang sebelum masuk sunat dulu, mandi dulu. Nah sekarang yang kita lihat apa? Mana ada sinagoge di Indonesia ini, tempat ibadahnya orang Yahudi? Nggak ada, yang ada gereja. Gereja itu tempat berkumpulnya orang-orang tidak bersunat, orang yang tidak mengajarkan bersuci sebelum ke bait suci, orang yang tidak mengajar, orang yang tempat berkumpulnya orang yang kemudian tidak menjalankan hukum Taurat. Jadi jangan mengada-ngada gitu loh. Kalau Anda mengatakan Al-Quran itu dikhususkan kepada seluruh umat manusia. Kalau Injil diberitakan kepada seluruh umat manusia, silakan aja Anda beritakan. Tapi Injilnya Yesus. Apa itu? Yesus utusan Tuhan. Tuhannya satu. Dan dia diutus hanya kepada Bani Israel. Tapi yang Anda beritakan ke seluruh dunia, Injilnya Paulus. Yesus itu adalah Tuhan, kemudian Yesus untuk seluruh manusia, lalu kemudian mengajarkan menyembah kepada Yesus, mengajarkan penyaliban Yesus itu adalah karunia keselamatan. Bukan itu yang dimaksud Injilnya Yesus. Injilnya Yesus itu, satu, menyembahnya kepada Tuhan, dia utusan Tuhan, dia hanya untuk Bani Israel. Jadi Injilnya Yesus dengan Injilnya Kristen beda. Yang diajarkan Yesus Injilnya itulah yang diajarkan oleh Filipus, mengajarkan menyembah hanya kepada satu Tuhan dan mengajarkan mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu yang dimaksud Injil Yesus. Nah kalau Anda mengatakan kami orang Kristen masih memahami, masih mempraktekkan Torah yang mana yang Anda praktekkan? Tuhannya satu aja Anda gantikan menjadi tiga.
Orang sunat aja Anda gantikan menjadi tidak sunat. Orang ibadah hari Sabat Anda gantikan hari Minggu. Tuhannya mereka sebut Hasem Anda ganti menjadi Yesus. Yang mana yang Anda jalankan? Kitabnya aja Anda katakan kitab usang, perjanjian lama. Sementara kitab Anda katakan perjanjian baru. Jadi yang mana? Tidak ada. Kalau saya katakan bahwa Nabi Musa mengajarkan konsepnya hanya kepada kaumnya, itu nggak ada yang bisa bantah. Nggak ada yang bisa bantah. Tuhan hanya menyatakan diri kepada Musa untuk diperuntukkan kepada Bani Israel, bukan kepada seluruh bangsa-bangsa. Bantah saya dengan dalil kalau Anda. Buktikan kebenaran Anda dengan dalil. Jangan cuma ngali-ngali, ngarang bebas. Nggak ada. Tunjukkan lisannya Yesus yang mengatakan aku diutus kepada seluruh umat manusia. Tunjukkan. Layaknya dia menunjukkan Matius 24 nomor 15, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Batalkan itu dengan menggunakan pernyataan Paulus, dengan menggunakan pernyataan Yesus, bukan pernyataan orang lain. Karena yang bisa membatalkan ajaran Yesus hanya Yesus, bukan penulis kitab Anda. Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Di dalam Al-Quran juga diterangkan, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Sama. Jadi Yesus untuk Bani Israel. Tapi kalau Anda membantah Yesus untuk dunia, tunjukkan pernyataan Yesus yang mengatakan itu. Anda tidak akan pernah mampu. Yang Anda tunjukkan adalah konsep yang dijajakan kepada Romawi Yunani bahwa Yesus itu adalah juru selamat dunia. Itu yang Anda tunjukkan. Tapi kalau pernyataan Yesus, oh jangan dikira Yesus itu hanya menyatakan dirinya sebagai utusan kepada Bani Israel. Bahkan berkata pun hanya untuk Bani Israel. Sampai-sampai ada orang Samaria, ibu yang datang kepadanya, dia sebut anjing. Gak pantas memberi roti kepada anjing. Apa maksudnya ini? Ya maksudnya Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Tapi faktanya Bang Sumas, dia mengobati anaknya ibu itu. Ya jelaslah yang dia seorang tabib. Wajar kalau dia ngobatin. Bukan berarti ada pasien, oh saya diutusnya hanya untuk Israel. Jadi pasien yang dari di luar Israel saya nggak bisa obati. Bukan begitu maksudnya. Diutusnya Yesus sebagai nabi kepada Bani Israel. Tapi untuk mengobati orang siapapun bisa. Sama ketika saya ngutus dokter ke Papua. Di tengah perjalanan antara Papua Makassar ada pasien di pesawat, bisa diobatin karena dia adalah dokter. Tapi diutusnya dia itu khusus untuk orang Papua. Tapi dia bisa mengobati siapa aja yang ditemui di jalan. Meskipun demikian, dokternya tidak akan mengatakan, aku diutus untuk Papua, biarkan aja pasien itu mati. Tapi Yesus berani mengatakan itu. Tidak pantas ya roti diberikan kepada anjing. Bayangkan. Jadi begitu tegasnya Yesus itu mengatakan dirinya hanya untuk Bani Israel. Siapa yang merubah ajarannya untuk semua manusia? Siapa? Penyamar-penyamar ini tadi. Makanya banyak ajaran kemudian yang dihasilkan dari karikatur-karikatur yang dibentuk oleh gereja pada masa lampau dan diaminkan sampai hari ini. Tapi kalau kita merujuk kepada ajaran Yesus, dia hanya kepada Bani Israel saja dia berseru. Coba tunjukkan mana seruannya sebagaimana dia berseru di dalam Markus 12 nomor 29. Ada nggak seruannya kepada ya seluruh manusia? Nggak ada. Dia hanya mendengar Shema Israel. Dia tidak mendengarkan, dia tidak mengatakan Shema Samayim. Dia nggak ada begitu. Tapi Shema Israel. Ya, dia tidak mengatakan Shema Bani Adam, Shema Ben Adam. Tidak ada. Yang dia katakan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Tapi Rasul SAW, ya ayuhan nas, wahai seluruh anak keturunan Adam. Yesus nggak ada itu Shema Bani Adam. Tidak ada. Yang diseru hanya Bani Israel. Tapi kalau ada, Anda boleh membaptis satu kota Makassar ini kalau ada. Tapi tidak akan ada temukan itu.
Kenapa ajaran Matius 28 itu nongol belakangan? Bahkan para pakar Bible yang agamanya juga Kristen mengatakan itu adalah data sisipan. Maksudnya data sisipan bukan palsu, itu asli, tapi asli ditambahkan di dalam catatan-catatan kitab saudara. Itu penambahan. Nah, yang tidak ditambahkan itu data nomor 1 sampai nomor 15. Itu pun tidak murni dari Yesus, karena Yesus tidak pernah bertemu dengan penulis kitab Anda. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi Torah dikhususkan kepada Bani Israel, Injilnya Yesus juga untuk Bani Israel, yang dikhususkan untuk Anda itu adalah Al-Quranul Karim. Tapi Anda menolaknya, maka Anda disebut kufur. Kalau ada Torah untuk seluruh manusia, tunjukkan dalilnya. Kalau ada Injilnya Yesus untuk seluruh manusia, tunjukkan dalilnya dari Yesus. Tapi kalau Al-Quran, itu untuk seluruh umat manusia. Tapi sekali lagi Anda menolaknya, maka Anda disebut kufur. Sekiranya Yesus hadir hari ini, sekiranya Yesus hidup hari ini, maka dia pun akan beriman kepada Al-Quran. Dia pun akan menjadi seorang Muslim yang taat. Dia akan beribadah bersama Bang Suma di masjid. Aku jadi imamnya, dia jadi makmumku. Atau sebaliknya, dia jadi imamku, aku jadi makmumnya. Itu sekiranya Yesus sampai hidup hari ini. Tidak akan mungkin Yesus menginjakkan kaki di gereja. Tak mungkin. Gak mungkin. Gak akan mungkin. Tidak ada data sedikit pun yang membenarkan sekiranya Yesus bangkit hari ini mau masuk ke gereja. Gak mungkin. Gak akan mungkin. Dipanggil Yesus pun dia tidak akan balik. Yesus! Yesus! Dia tidak akan balik. Karena Yesus itu bukan nama yang sebenarnya. Nama yang sebenarnya adalah Yeshua HaMashiach, Isa Al-Masih. Kalau Yesus Kristus itu nama dari barat. Demikian sebentar. Silakan. Ya, gelap ya langsung. Yesus mengatakan Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Jadi bukan Sema Israel Allah Eloheinu Allah Echad. Itu nggak seperti itu loh ya. Artinya apa? Yesus itu nggak mengakui Allah. Kalau diterjemahkan ulangan 6 ayat 4 itu, menurut Esra dia mengatakan bahwa Sema Israel Yotevave Eloheinu Yotevave Echad. Yotevave itu adalah nama Tuhan. Nama Tuhan itu diucapkan dua kali untuk menyatakan bahwa namanya itu cuma satu. Tidak bisa diterjemahkan menjadi Allah atau menjadi Theos dan sebagainya, karena Theos itu bukan terjemahan dari Yotevave. Kurios pun bukan terjemahan dari Yotevave, itu hanyalah kata ganti saja, tapi bukan terjemahan dari nama Tuhan. Jadi kalau dibilang Islam itu mengikuti Yesus, Islam itu mengikuti Tuhan-Tuhan para nabi, yang mana ada gitu loh. Yesus bilang Sema Israel Yotevave Eloheinu, bukan Sema Israel Allah Eloheinu, nggak seperti itu. Jadi kalau mau mengikuti Bible yang benar lah gitu loh. Dan saya tanggapi dari awal ya mengenai apakah Kristen masih mengikuti hukum Taurat? Loh, Kristen memang mengikuti hukum Taurat, Bang. Hukum Taurat mengajarkan orang Kristen untuk tidak melakukannya. Itu kan perintah hukum Taurat kepada kita. Para rabi pun nggak menyuruh orang non Yahudi untuk mengikuti hukum Taurat loh. Dalam penjelasan saya lupa. Orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak perlu harus sunat. Misalkan seperti Naaman kan zaman kitab Raja-raja kalau saya nggak salah. Naaman itu dia bertobat, orang Niniwe misalkan yang bertobat diinjili oleh siapa itu? Itu mereka tidak sunat loh, tapi mereka selamat gitu. Jadi hukum Taurat itu Bang Suma, itu kebenarannya kan ada loh. Misalkan jangan bersinah. Masa Nabi terakhir datang bilang boleh bersinah? Onta kelinci haram, masa Nabi terakhir bilang onta halal? Kan itu kan bertentangan gitu, melawan hukum Musa begitu loh. Artinya meniadakan atau menyalahkan kebenaran di dalam hukum itu. Dan Yesus kan mengatakan bahwa dia tidak pernah meniadakan hukum Taurat. Orang Yahudi Mesianik itu yang percaya kepada Yesus masih menjalankan sunat, jangan makan babi dan segala macam. Karena mereka kan mendapatkan tanah perjanjian itu. Tuhan berikan tanah perjanjian kepada Abraham dan keturunannya yang disunat pada hari ke-8. Jadi kalau orang Islam yang mengatakan itu tanah Palestina, berarti mereka menentang Tuhannya Abraham gitu. Kemudian orang Kristen tidak pernah mengganti Yesus Hasim menjadi Yesus. Kalau Hasim itu bukan proper name. Hasim itu sama kayak Adonai,
sama kayak apa ya? Elohim pun sama sebenarnya dengan Adonai, karena Elohim itu adalah bacaan vokal dari Yehova, sedangkan Adonai itu bacaan vokal dari Yehova, nama Tuhan itu. Jadi tidak ada bedanya sebenarnya. Kalau nama Yesua dalam bahasa asli, Yesua itu artinya Yoteva penyelamat, akar katanya adalah Yasa. Jadi nggak ada orang Kristen itu meniadakan nama Tuhan ataupun mengganti-ganti nama Tuhan. Yang mengganti nama Tuhan itu adalah Muhammad, karena Yesua itu adalah nama kemesiasannya. Dan Bang Sulu mengatakan kita dari awal itu saya pakai ayat-ayat Alkitab, pakai ajaran-ajaran Yesus, tapi yang diikuti cuma 1-2 kalimat Yesus doang gitu loh. Ini kan yang menjadi problem. Yesus mengajarkan banyak ajarannya, tapi yang Islam ambil, yang mereka kutip cuma tentang utusan aja gitu. Saya heran gitu loh, padahal Yesus mengatakan jangan bercerai. Terus banyak sekali ajaran-ajaran Yesus itu kok yang dikutip cuma utusan aja. Kenapa coba? Utusan dan ketuhanan. Padahal ketuhanannya pun nggak sama. Kan aneh begitu loh. Jadi kalau mau mendapatkan hidup yang kekal, Bang Suma, ini kata Yesus ya, percaya bahwa Yesus bukan dari dunia. Kamu berasal dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Begitupun ucapan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 10. Tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi juga Bapa yang diam di dalam aku, gitu loh kata Yesus. Jadi Roh Allah itu dia sejasadnya, tubuhnya itu kan firman begitu loh. Jadi mau bahas ketuhanan kita, tapi esanya nggak sama seperti Islam. Bahkan kalau dalam Mishnah Torah positivisme iman Yahudi ini lebih kacau lagi nih. Rambam mengatakan bahwa Tuhan itu kesatuan, luar biasa. Ini iman Yahudi loh, bukan iman Kristen. Jadi Tuhan itu esa, dalam keesaannya dia punya firman dan dia punya roh. Itu satu hakikat keilahian. Sebelum adanya segala sesuatu ada, firman itu sudah ada. Makanya karena firman itulah makanya dia bisa menciptakan segala sesuatu. Kan begitu konsepnya. Jadi mendapatkan hidup yang kekal itu Bang Suma bukan cuma percaya Yesus sebagai utusan saja, bukan itu. Atau percaya Yesus menyampaikan bahwa Tuhan itu satu Sema Yisrael, bukan itu aja, tapi banyak. Jangan bercerai, harus bisa mengasihi. Kenapa Yesus menjelaskan seperti itu? Karena itu kegenapan dari hukum Taurat. Bahwa hukum Taurat kalau kau melanggarnya, kau itu terkutuk, kau jatuh dalam kutukan. Tapi kalau kau mengikuti hukum kasih karunia, kau terbebas dari kutuk itu. Jadi langsung Paulus itu menjelaskan seperti itu juga seperti yang Yesus ajarkan ini. Tapi kemudian katanya Yesus Yesus melakukan kutuk nih. Saya kasih dalil lagi nih ya. Bentar. Ini ajaran Paulus ya, bukan ini ya, ini ajaran Yesus ya. Tunggu saya ambil ayatnya nih, biar dibilang bahwa di mana ya? Ini ajaran Paulus nih ya, bahwa ajaran Paulus itu lebih baik daripada ajaran Muhammad. Ini Roma 13 ayat 9. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Segala hukum yang dijalankan oleh orang Yahudi itu sudah ada dalam hukum mengasihi sesama ini. Jadi kalau orang Kristen yang sudah hidup di bawah hukum jangan mencuri, kalau mereka mencuri mereka terkutuk, itu tidak seperti itu. Bukan hukum yang di dalam hukum Taurat itu, tetapi hukum kasih karunia ini yang kemudian sudah tergenapi segala hukum 613 mitzvot yang dijalankan oleh orang Yahudi. Begitupun hukum yang kita jalankan sekarang di pemerintah ini, karena ini mengasihi sesama manusia itu bukan cuma ketika kita menjadi budak kepada hukum pemenggalan, kepada hukum rajam dan sebagainya. Itu yang Yesus tentang gitu loh. Dunia ini berkembang. Bagaimana kita bisa melihat sekarang bahwa hukum Islam itu dia tidak berlaku di Indonesia ini? Misalkan contoh, hukum kalau mencuri potong tangan nggak berlaku sekarang kan? Tapi kalau hukum Yesus itu berlaku dari zaman Musa sampai zaman sekarang. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kau, Bang Suma, mengasihi saudaramu, maka kau tidak akan mungkin mengambil istrinya kalau kau mengasihi dia. Kalau kau mengasihi Tuhan, maka kamu
Ya, begitupun kalau kau mengasihi tetangga kamu, maka kamu tidak akan mungkin mencuri kambingnya. Kalau kau mengasihi saudaramu, maka kamu tidak akan mungkin menzinahi saudaramu. Jadi satu hukum ini sudah melengkapi seluruh hukum yang kita jalankan di jalan yang para nabi jalankan di zaman dulu, dan juga hukum yang berlaku di zaman sekarang. Itulah hukum keimanan Islam tentang kebenaran, itu kan hukum Islam. Bahwa contohnya nih, kalau nyawa harus dibayar nyawa. Sampai sekarang itu nggak bisa dijalankan gitu loh. Padahal itu yang paling adil. Hukum potong tangan itu kan yang paling adil dalam Islam, tapi nggak berlaku gitu loh. Nah, kalau kita orang Kristen kan beda lagi. Hukum Yesus itu kan sempurna. Tapi kalau hukum Islam kan nggak sempurna, kan begitu Bang Sulawi. Oke, ya jangan sampai saya nanti bertanya tentang hukum yang tidak ada di agama Anda ya. Kalau Anda mengatakan hukum Kristen itu adalah yang paling lengkap, saya minta aja syarat sah hukum nikah, sahnya nikah dalam Kristen, Anda akan kelabakan. Ya, karena tidak ada syarat sah nikah di dalam agama Anda. Saya tanya tentang hukum waris, Anda akan kelabakan. Karena tidak ada dalam agama Anda. Cacat, gitu loh. Nah, kembali kepada pernyataan-pernyataan saudara. Ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan karena dia satu-satunya orang yang datang dari surga, Anda membantah 1 Korintus 15 nomor 48 berarti bahwa makhluk-makhluk surga itu sama seperti Yesus yang datang dari surga. Kemudian terkait dengan persinahan, tidak ada ajaran mengajarkan berzina di Islam. Nah, inilah yang saya katakan bahwa Al-Quran itu hanya untuk orang yang berakal. Orang yang tidak berakal menceritakan tentang Islam akan hancur. Mulutnya itu akan nabok semua terhadap dirinya sendiri. Justru dikatakan dalam Al-Quran, la taqrabus zina, jangan mendekati zina. Nah, ada nggak perintah kemudian di dalam agama Anda jangan mendekati zina? Anda ingin mengatakan ada. Tapi apa yang dikatakan oleh kitab Anda sendiri? 1 Timotius 4 nomor 4. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan tidak ada satupun yang tidak ada yang haram. Tidak ada satupun yang haram. Semuanya baik. Berarti kalau orang ya mendudukkan kitab Anda yang dituliskan kurang lebih 1700 tahun, maka data ini ketika dia datang, segala sesuatu itu baik, segala sesuatu itu halal, tidak ada yang haram, maka ketika data ini disampaikan kepada manusia, apapun bisa dilakukan. Karena tidak ada yang haram. Ditambah lagi pernyataan Paulus sendiri dalam 1 Korintus 6 nomor 12, tidak ada, semua hal halal bagiku. Segala sesuatu halal bagiku, tidak ada yang haram. Jadi kalau Anda mengatakan sekarang Anda melakukan ini dan itu karena Anda di Indonesia. Coba Anda keluar negeri sana, duduk hidup bertetangga dengan orang-orang yang mendudukkan Bible Anda itu sebagai panduan dalam hidup. Jangan kaget Anda melihat hubungan laki-perempuan atau hubungan perempuan-perempuan laki dan laki. Kenapa? Karena kitab mereka yang mengajarkan itu. Bayangkan aja nih, di dalam Efesus 2 nomor 15 itu. Segala sesuatu, perintah dan ketentuan di dalamnya itu dibatalkan. Jadi perintah untuk jangan berzina batal, perintah untuk jangan membunuh batal, perintah untuk ini batal semua. Jadi boleh, setelah dibatalkan boleh. Kemudian Anda mengatakan, oh tidak boleh. Kata siapa? Karena kami ajaran kasih. Nah, sekarang saatnya saya ajarin Anda. Kalau Anda kasih kepada saudara Anda, kasih kepada orang tua Anda, maka tidak mungkin Anda mengajarkan mereka untuk menyembah Yesus. Karena menyembah Yesus itu adalah kesesatan. Kok kesesatan? Lah iya, karena Yesus tidak pernah mengajarkan. Segala sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus, tapi mengatasnamakan Yesus, itu namanya penipuan. Itu namanya pembodohan. Kalau Anda kasih kepada saudara-saudara Anda, maka sudah pasti Anda tidak mengajarkan kemudian mereka untuk menjadi Kristen. Karena Kristen itu bukan ajaran Yesus. Gitu loh. Yang namanya kasih itu mengajak orang untuk selamat.
Oh, saya kasih kepada orang Kristen, saya kasih kepada saudara. Loh, kalau Anda kasih, yuk mari ngajak orang menyembah kepada siapa yang Yesus sembah. Kalau Anda kasih kepada tetangga Anda, ajarin mereka kemudian untuk menjadi seorang Muslim. Karena Yesus adalah Muslim. Muslim mengajarkan pengikutnya untuk menyembah hanya kepada Tuhan dan mendudukkan Tuhan itu satu-satunya Tuhan dan mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu kalau Anda kasih. Lalu kasih apa yang ingin Anda ajarkan? Orang Anda ajak nyembah-nyembah sesama Anda manusia. Ini kasih apa? Kasih palsu. Yang namanya kasih itu mengajak kepada kebenaran. Apa kebenaran itu? Menuhankan Tuhannya Yesus dan menabikan Yesus. Mengajarkan Yesus itu utusan Tuhan. Itu yang perlu saudara pahami. Lalu kemudian tuduhan Anda kepada saya bahwa saya hanya mencomot satu data di dalam kitab Anda untuk kemudian membenarkan iman saya. Lah, saya juga ini belajar. Masa iya saya harus tunjukkan di sini dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu? Oh, ditunjukkan Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak ada satupun data Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah pencipta langit dan bumi. Justru kalau saya tunjukkan banyak ayat, akan semakin nyata Yesus itu adalah ciptaan Tuhan. Syukur-syukur saya menunjukkan cuma 2-3 ayat. Kalau saya tunjukkan semua ayatnya, Anda kasihan. Karena meski Anda bolak-balik sekolah sampai di luar negeri, bahkan sampai di Taman Eden Anda sekolah, Anda tidak akan menemukan dalilnya Yesus itu pencipta langit dan bumi. Yang Anda gunakan hanya pernyataan orang-orang yang menginginkan orang Romawi menyembah kepada manusia bernama Yesus. Apa itu? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Maksudnya siapa Dia ini? Yesus, nenek kiper. Dari mana ke mana? Sebelum Maria dan Yesus itu nggak ada. Dikatakan sebelum Abraham aku ada. Kalau begitu, sebelum Abraham ada, Dia ada dan Dia adalah Tuhan. Kenapa Dia nggak tahu hari kiamat? Berarti pernyataan aku ada sebelum Abraham ada, maksudnya peruntukan Nabi bernama Yesus kepada Bani Israel itu sudah disusun skenarionya oleh Allah pencipta langit dan bumi sebelum Dia dinusulkan di atas muka bumi. Makanya Dia mengatakan, permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu. Berarti kemuliaan anak Maria itu memang kemuliaan yang sudah disiapkan. Sama seperti Yeremia, dia sudah dipermuliakan sebelum dikandung oleh ibunya. Sama seperti Salomo dan seterusnya. Ya, jadi kalau Anda mengatakan saya hanya comot-comot satu ayat, loh, saya mau kasih Anda berapa ayat untuk membuktikan Yesus itu bukan Tuhan? 10 ayat. Nah, sisipkan waktu sesi di mana saya akan beberkan semua data-data di dalam kitab Anda yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ada ratusan ayat yang mengatakan itu. Bahkan setiap lontaran lisan Yesus membuktikan Dia bukan Tuhan. Setiap Dia bicara pasti bukan Tuhan. Apapun yang Dia katakan. Dan saya bisa buktikan ini. Jadi tidak perlu menggunakan Al-Quran untuk membuktikan Yesus itu bukan Tuhan. Ya, cukup menggunakan pernyataan-pernyataan Yesus dalam kitab Anda sudah bisa membuktikan Yesus itu bukan Tuhan. Yesus manusia. Yesus mengaku nggak sebagai manusia? Yes. Ada nggak Dia ngaku sebagai pencipta langit dan bumi? Agak. Nah sekarang apa dasarnya Anda menuhankan Yesus? Dasarnya karena ya. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Allah itu adalah nama baru, nama Tuhan yang sebenarnya itu adalah Yeshua HaMashiach. Wah, parah Anda ini. Parah Anda. Yod-He-Vav-He itu makna yang disampaikan kemudian adalah Tuhan. Akulah Tuhan. Aku bukan manusia, aku bukan hewan, aku bukan malaikat, aku bukan binatang, aku bukan tumbuhan. Akulah Tuhan. Itulah aku. Itulah namaku selamanya. Akulah Tuhan. Akulah Yod-He-Vav-He. Yod-He-Vav-He itu Tuhan, tapi bukan nama pribadi. Itu adalah gelar. Semua yang ada di atas muka bumi ini ada gelarnya. Pohon, gelarnya tumbuhan. Ya, demian gelarnya manusia. Kambing gelarnya hewan. Jibril gelarnya malaikat. Semua punya gelar. Pencipta langit dan bumi juga punya gelar. Apa gelarnya pencipta langit dan bumi yang diperkenalkan dalam kitab Anda? Yod-He-Vav-He, yang mereka sebut dengan sebutan Hashem. Lalu siapa nama pribadinya? Nah, ini yang belum diperkenalkan Allah kepada Bani Israel. Makanya dikatakan, ketika tempat yang kutunjukkan untuk memuliakan namaku di sana itu terlalu jauh dari tempatmu, maka
maka silakan Anda persembahkan kurban-kurbanmu dan nikmati sesuka hatimu. Makanya dikatakan, aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi tentang nama pribadiku aku tidak katakan kepada mereka. Nah, apa yang dikatakan oleh Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub? Dia sudah perkenalkan dirinya, akulah Yod-Heh-Vav-He, itulah nama aku selama-lamanya, tidak kuberikan kepada yang lain. Apa Yod-Heh-Vav-He itu? Tuhan. Apakah itu nama pribadi? Bukan. Itu sifat, itu adalah gelar, itu adalah nama bagi pencipta langit dan bumi, yaitu Rabb. Yod-Heh-Vav-He seirama dengan Rabb, atau Dia yang maha hidup, Dia yang hidup lagi menghidupkan. Itulah Yod-Heh-Vav-He. Siapa Dia? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, ya, begitu. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan, dari mana ke mana? Orang Tuhan, Dia itu manusia. Saya kira begitu, saudara Demian. Masih panjang waktu kita untuk berdialog, untuk belajar ke depannya, karena di sini sudah zuhur, sudah azan. Maka sementara ini saya pamit.